Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan belajar bersama dengan anak-anak kelas 6. Bu Maliha akan membahas soal-soal persiapan penilaian tengah semester untuk anak-anak kelas 6. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak semuanya dimudahkan oleh Allah untuk belajar bersama dengan Bu Maliha. Soal nomor 1. Perhatikan potongan ayat Quran Surat Al-Hujurat berikut ini. Anak-anak perhatikan ya potongan ayat tersebut. Ayat tersebut dibaca Inna akramakum indallahi atqakum. B. Inna akramakum indallahi atqakum. C. Inna akramakum indallahi atqakum. D. Inna akramakum indallahi atqakum. Anak-anak bisa pause video dari Bu Maliha, tentukan jawabannya. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Inna akramakum indallahi atqakum. Anak-anak perhatikan tulisan di poin yang B. Anak-anak perhatikan soal nomor 2. Berikut ini perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah A. Merasa pendapat kelompoknya paling benar. B. Mengkafirkan orang Islam lainnya yang berbeda pendapat dengan kita. C. Menghargai kelompok orang Islam lain yang berbeda pendapat. D. Mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang Islam lainnya. Yang mana nih kira-kira? Ya, yang paling tepat adalah yang C. Menghargai kelompok orang Islam lain yang berbeda pendapat. Ingat ya anak-anak, di dalam Quran Surat Hujurat ayat 13 itu sudah dijelaskan bahwasanya Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal. Nah, kalau kita sudah saling mengenal, kita tugasnya saling menghargai. Tidak boleh kita merasa paling benar, apalagi mengkafirkan orang Islam lainnya ataupun mencari kelemahan dari orang Islam lainnya. Kita harus bisa saling menghargai. Soal nomor 3. Perhatikan potongan ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 berikut ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maksud dari ayat tersebut adalah A. Haji wada Nabi Muhammad SAW. B. Allah telah menyempurnakan ajaran Islam. C. Hari diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah. D. Hari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah. Yang mana nih yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah yang B. Allah telah menyempurnakan ajaran Islam. Ini merupakan maksud dari potongan ayat tersebut. Soal nomor 4. Contoh qada Allah terhadap alam semesta adalah A. Manusia akan sengsara atau bahagia. B. Keberhasilan usaha pertanian seseorang. C. Keberhasilan perkebunan kelapa. D. Waktu terjadinya gunung meletus. Kira-kira yang mana? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Waktu terjadinya gunung meletus. Ingat ya anak-anak, qada ini merupakan ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah. Nah, sedangkan di pertanyaan, ini yang ditanyakan qada terhadap alam semesta.
Kita tahu bahwasanya terjadinya gunung meletus itu merupakan ketetapan Allah yang sudah tidak bisa dirubah, dan juga merupakan ketetapan Allah terhadap alam semesta. Soal nomor 5. Semester 1 lalu, Nadia memperoleh hasil rapot yang kurang memuaskan. Semester 2 ini, dia berusaha lebih giat belajar. Alhasil, ketika penerimaan rapor, ia mendapatkan nilai terbaik di kelasnya. Dari cerita di atas, hal tersebut termasuk titik-titik. A. Qadha alam semesta. B. Qadha manusia. C. Takdir mubrom. D. Takdir mu'allaq. Mana nih yang paling tepat dari ilustrasi cerita itu? Ya, yang paling tepat adalah yang D, takdir mu'allaq. Jadi anak-anak, kalau tadi takdir mu'allaq ini adalah takdir yang dapat dirubah dengan usaha kita sendiri. Tetapi kalau takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Soal nomor 6. Beriman kepada qadha dan qadar dapat ditunjukkan dengan cara kecuali A. Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. B. Berdoa dengan khusyuk. C. Tawakal. D. Menyesali yang telah terjadi. Mana nih? Perhatikan anak-anak, ada kata kecuali. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Menyesali yang telah terjadi. Yang A, B, dan C ini sudah benar ya. Ini merupakan cara beriman kepada qadha dan qadar. Tetapi yang D ini yang bukan. Menyesali yang telah terjadi itu satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus mensyukuri apa yang telah terjadi dalam diri kita. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Berikut ini merupakan hikmah kepada qadha dan qadar Allah. Kecuali A. Membangkitkan semangat dalam belajar. B. Memiliki jiwa tawakal. C. Menjadikan kita takut menghadapi takdir. D. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Nah, anak-anak perhatikan ya, yang ditanyakan adalah hikmah qadha dan qadar, tetapi ada kata kecuali. Berarti kita cari yang bukan hikmah kepada qadha dan qadar. Mana nih yang bukan hikmahnya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, menjadikan kita takut menghadapi takdir. Itu bukan hikmah dari qadha dan qadar, karena hikmah qadha dan qadar ini ditunjukkan di poin yang A, membangkitkan semangat, yang B, memiliki jiwa tawakal, dan D, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Ini adalah hikmah yang benar ya. Anak-anak, jiwa tawakal. Nah, tawakal ini sering disandingkan dengan kata ikhtiar dan tawakal. Kalau ikhtiar ini berusaha dengan sungguh-sungguh, sedangkan tawakal ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih semangat ya untuk belajar ya. Soal nomor 8. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada murka orang tua. Maksud arti hadis tersebut adalah A. Kalau ingin mendapatkan ridho orang tua harus taat kepada Allah. B. Kalau ingin mendapatkan murka Allah sayangi orang tua. C. Kalau ingin mendapat ridho Allah, hormati orang tua. D. Kalau ingin dicintai Allah, jauhi orang tua. Mana nih yang paling tepat maksud dari arti hadis tersebut? Yang paling tepat adalah yang C. Kalau ingin mendapatkan ridho Allah, hormati orang tua. Ini merupakan salah satu adab kita terhadap orang tua. Kita lanjutkan di soal nomor 9. Berikut ini merupakan alasan kita harus menghormati guru, kecuali A. Guru meminta balas jasa kepada muridnya yang sukses.
B. Guru adalah motivator untuk mengarungi hidup di masa depan. C. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. D. Guru mendidik kita agar menjadi manusia yang berguna. Nah, ada kata kecualinya ya, anak-anak hati-hati ketika membaca soal. Berarti kita cari jawaban yang bukan alasan kita harus menghormati guru. Yang mana nih yang benar? Ya, yang A. Guru meminta balas jasa kepada muridnya yang sukses. Nah, itu guru ini merupakan pahlawan tanpa tanda jasa, anak-anak. Sehingga untuk menghormati guru bukan itu alasannya, ya. Soal terakhir nomor 10. Menghormati teman yang berbeda agama maksudnya adalah A. Ikut melaksanakan ibadah mereka. B. Ikut merayakan hari raya mereka. C. Membujuk mereka untuk pindah agama. D. Tidak mengganggu mereka yang sedang menjalankan ibadah. Mana nih yang benar? Ya, yang benar adalah yang D. Tidak mengganggu mereka yang sedang menjalankan ibadah. Ini merupakan salah satu bentuk toleransi terhadap umat yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita boleh melakukan toleransi kecuali dalam satu hal, yaitu tentang akidah. Nah, untuk jawaban yang A, B, dan C, kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini berkaitan dengan keyakinan kita. Itu tadi penjelasan dari Bu Maliha. Semoga anak-anak ketika melaksanakan PTS besok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hasil yang memuaskan ya. Bu Maliha akhiri, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.